Rakyat Indonesia, disingkat SOKRI, yang kemudian menjelma menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Dekopin adalah wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia yang menjalankan fungsi edukasi, fasilitasi, dan advokasi. Dekopin juga berposisi sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan koperasi di tanah air. Pemerintah tentu terus mendorong bahwa gerakan koperasi ini sangat penting, apalagi Dekopin ini dasarnya undang-undang. Sehingga tentu dengan dasar undang-undang ini adalah organisasi selain Kadin yang wadahnya adalah undang-undang, sehingga tentu perlu ditindaklanjuti yang terkait tadi perubahan ADART-nya. Sehingga tentu ke depan kami berharap bahwa koperasi itu tetap satu. Koperasi satu itu penting karena itu akan mewakili kepentingan koperasi kepada stakeholder dan juga bagaimana pemerintah menangani gerakan koperasi melalui Dekopin. Saya ucapkan selamat atas dibentuknya pengurus walaupun karena COVID tertunda 1,5 tahun, dan saya hadir Pak Jimli saat Munas kemarin. Jadi saya menyaksikan prosesnya, saya menyaksikan peserta yang hadir. Kalau di pengadilannya Bapak MK dulu ditanya saksi faktanya. Nah, saya bisa menjadi saksi fakta di sana, sehingga ini Pak Ketua MK bisa mengatakan kepengurusan ini sah, dan tadi saya sudah tanda tangani, Pak. Di samping KWSG, Indonesia mempunyai sejumlah koperasi lain yang juga mempunyai potensi masuk dalam koperasi kelas dunia. Antara lain, Kospin Jasa Pekalongan yang memiliki total aset hampir 5 triliun rupiah. Koperasi Kredit Lantang Tipo Kalimantan Barat yang mampu menghimpun aset 1 triliun rupiah. Kemudian, Induk Koperasi Pegawai RI atau IKPRI yang bahkan mempunyai Bank Kesejahteraan Ekonomi, yaitu Bank Umum yang selama 12 tahun berturut-turut mendapat predikat sangat baik versi Infobank. Selain berperan aktif dalam mengembangkan koperasi di tanah air, Dekopin juga bergaul dengan gerakan koperasi dunia yang diwadahi International Cooperative Alliance atau ICA. Wadah koperasi negara lain yang pernah memberi dukungan pada pengembangan koperasi di Indonesia melalui kerjasama dengan Dekopin, antara lain Canadian Cooperative Association atau CCA, Cooperative Center Denmark atau CCD, dan Koperasi Konsumen Swedia. Kerjasama dengan CCA antara lain ditujukan untuk pengembangan koperasi peternak susu dan koperasi kredit. Sedangkan CCD melakukan kerjasama jangka panjang berupa Cooperative Member Education and Communication atau CMEC yang kemudian melahirkan Lembaga Pendidikan Perkoperasian atau Lapenkop di bawah naungan Dekopin. Koperasi Konsumen Swedia fokus untuk mengembangkan koperasi konsumen di Indonesia yang menghasilkan konsep minimarket koperasi bernama Co-opmart. Saat ini, Co-opmart sudah berdiri di berbagai daerah, antara lain Nusa Tenggara Timur dan Banten. Dekopin makin diperhitungkan oleh gerakan koperasi internasional, sejalan dengan terpilihnya Ketua Umum Dekopin sebagai Vice President ICA Asia Pasifik. Pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan koperasi-koperasi se-Asia Pasifik di Bali pada Oktober 2014. I have known Mr. Khalid many years. He's my old good friend for me. At first, as colleagues, we working together at SAP. A longer time work with him. The more impressed I am by his devotion, cooperative career. Under his leadership, Dekopin has made great, remarkable achievement in cooperative movement in Indonesia, and also project an active, supportive, and cooperative image in the region and even around the globe. Untuk mendorong profesionalisme pengelolaan koperasi, Dekopin telah membentuk lembaga sertifikasi profesi bekerja sama dengan PPM Manajemen Jakarta. Dekopin juga aktif menggalang kekuatan koperasi negara-negara ASEAN dengan memimpin ASEAN Cooperative Organization atau ACO. Pak Nurdin is one of
my close friend, and we have been working together for many years. I witnessed his leadership and professionalism when we mutually act side by side as the board member of International Cooperative Alliance for Asia Pacific region. As the current president of ACO, his goodwill is exemplary and remarkable. Thank you. Gerakan Koperasi Indonesia juga telah dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggara Kongres Koperasi Perikanan Dunia yang dihadiri oleh Presiden ICA. Nurdin Khalid. Desde sus inicios en el cooperativismo agrícola en South Sulawesi, es destacable su trabajo para el fortalecimiento y la integración de las entidades cooperativas. Así lo demuestra su gestión al frente, su liderazgo en Decopin, que pude ver en primera persona al visitar Indonesia a mediados del año 2019. Y así lo demuestra también su trabajo a favor de la integración cooperativa en la región del sudeste asiático y en la región de Asia-Pacífico de la Alianza Cooperativa Internacional. Más de 3 décadas de dedicación personal a la promoción de este modelo empresarial que pone a las personas y al ambiente en el centro de la escena y que ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Un fuerte abrazo cooperativo. Untuk pengembangan koperasi ke depan, Decopin telah merumuskan cetak biru visi 2045. Koperasi pilar negara yang disusun dengan cermat berdasarkan filosofi negara dan budaya bangsa, sekaligus mengikuti tren koperasi dunia yang peran besarnya telah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengakuan PBB tersebut antara lain diwujudkan dengan menetapkan 2012 sebagai International Year Co-op atau Tahun Koperasi Dunia. Visi 2045, Koperasi Pilar Negara menegaskan bahwa penjabaran dan penerapan nilai-nilai ideologis konstitusional RI dapat dilakukan melalui koperasi, bidang sosial, bidang politik, ekonomi, dan ekosistemnya. Visi pilar negara dimaksudkan ketika insya Allah Indonesia ketika merayakan 100 tahun 2045, maka koperasi telah mampu memainkan peran menentukan dalam memperkokoh karakter dan jati diri bangsa dan mewujudkan negara kesejahteraan serta lestarinya ekosistem negara yang berbasis budaya gotong royong dan nilai-nilai koperasi. Dalil dikedepankan bahwa koperasi bukan hanya sebuah institusi ekonomi, tetapi koperasi juga memiliki dimensi sosial, budaya, politik, demokrasi, dan dimensi ekologis. Bapak Wakil Ketua DPR, Pak Rektor, seluruh sivitas akademi yang saya hormati, dengan visi koperasi pilar negara, sesungguhnya saya ingin mengangkat fungsi dan peran koperasi ke level yang lebih tinggi. Dalam hal ini, fungsi dan peran koperasi tidak berhenti sebagai tulang punggung perekonomian negara, tapi lebih dari itu, koperasi bisa berpesan jauh lebih luas. Pertama, koperasi memperkokoh karakter bangsa, berbasis nilai-nilai koperasi, memperkuat demokrasi dan persatuan dalam bingkai NKRI. Yang kedua, koperasi mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Ketiga, koperasi menjadi garda terdepan, merawat bumi, air, dan kekayaan alam dalamnya. Keempat, koperasi dapat merawat dan melestarikan budaya gotong royong dan kearifan lokal. Kelima, koperasi menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan serta energi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ekonomi Pancasila berbasis gotong royong koperasi untuk bersatu membangun skala ekonomi konglomerasi dengan belajar dari kisah sukses koperasi-koperasi besar dunia serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Ribuan koperasi di tanah air kini sudah menggunakan aplikasi digital untuk merekrut anggota, melakukan transaksi, mengajukan kredit, membuat laporan keuangan, mempromosikan produk koperasi melalui media sosial, serta menggelar rapat anggota secara online. Bagaimana koperasi masuk ke teknologi digital? Saya kira di awalnya nggak usah yang canggih-canggih. Mulai dulu dengan semua anggota koperasi harus pintar. Koperasi pasif bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi. Di era digitalisasi ini koperasi semakin real, semakin penting karena digitalisasi ini tidak lain adalah digitalisasi perkoperasian. Bilang aja udah dekat itu aja. Iya, kita mulai aja langsung aja. Ya. Ya.
Adai ateh tumbuh harago ateh rupo, takileklah tampak roman, tabayanglah tampak rupo. Tingginya gunung Singgalang, tampak nan dari bukit tinggi. Dari jauh Bapak Menteri nan alah datang, kami menanti jo sanang hati. Ramu-ramu tabang malayang, malayang kakoto tangah, banyaknya ampek puluh limo. Antah cirano alang kapalang, talata di tengah-tengah, di lingkuang hadirin nan bersamung. Berdiri mula menyombah, disusun jari rape-rape, nan kurang kita tambah, kita susun saja sadonan dape. Disusun jari rape-rape, di kapa pulau kalimonyo, kita susun rape-rape, nyato dalam kiro-kiro. Mudia kau sawah ke alai, ilia ke sawah ke taruko. Kok banyak bana siriah di balai, sado iko dalam cirano. Tanamlah siriah, tanamlah pinang, tanam karakok di halaman. Gatoklah siriah, gatoklah pinang, keliangkan rokok pamenan tangan. Kato indak kaba jawe, gayong indak kaba sambui, sambah tajelo ke tengah-tengah. Hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fibi Sumatera Barat. Hadirin yang berbahagia, siriah carano ini sebagai ungkapan muka yang jernih, hati yang suci di dalam menyambut tamu kehormatan di Tanah Minang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum Dekopin kepada Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid SE. Dengan hormat kami silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Salam sehat. Yang amat saya hormati, saya banggakan, kita muliakan Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Kita beri aplaus kepada beliau. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahedi, Bapak Wakil Gubernur. Yang saya hormati Deputi Koperasi, Bapak Ahmad Sabadi. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Wakil Bupati se-Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota se-Indonesia, penerima penghargaan yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, terima kasih atas kehadirannya Pak. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Pimpinan Paripurna Dekopin, Ketua Pengawas dan seluruh anggota pengawas, Wakil Ketua Dewan Penasehat Bapak Profesor Dr. Jafar Hafsah, Bapak menjadi sepakar, sahabat saya Pak Hendra, Ketua Dekopin Sumatera Barat, anggota DPRD Sumatera Barat, mantan Ketua DPRD, calon senator pemilu akan datang. Sahabat-sahabat Ketua Dekopindus Indonesia, Ketua Dekopinda, dan seluruh penggiat koperasi, pencinta koperasi, hadirin hadirat yang berbahagia. Di tengah-tengah kita juga hadir sahabat kita serumpun dari Malaysia, hadir Dr. Nuraini, Sekretaris Jenderal ASEAN Cooperative Organization, ACO. Mohon berdiri. Bersama rombongan. Mohon berdiri. Ini Pak Menteri, sahabat dari Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, terima kasih atas kehadirannya. Dirut RNI, terima kasih atas kehadirannya Pak Frans. Pak Samuel, Vice Presiden Telkomsel, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Di pagi hari yang cerah ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentu karena ada hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Menteri Perindustrian atas kehadirannya dengan persetujuan Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Semula beliau berkenan hadir, tapi karena dinamika politik di tahun politik, sehingga beliau harus bersama Presiden di kota Solo. Saya bersama Bapak Gubernur telah bertemu dengan beliau. Bapak Menko Perekonomian 3,5 tahun. Beliau adalah sosok menteri yang taat konstitusi, tegak lurus pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tegak lurus pada undang-undang koperasi. Sehingga beliau senantiasa hadir baik Rapimnas, Rakernas, dan Harkopnas Dewan Koperasi Indonesia. Dan hari ini Menteri Perindustrian hadir tentu memberikan semangat baru kepada kita semua bahwa Menteri Perindustrian juga sama langkahnya, pikiran, sikap politiknya dengan Bapak Menko Perekonomian, yaitu taat pada konstitusi. Saya juga berterima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi kepada Bapak Gubernur atas komitmennya, daya upaya, semangat, militansinya mensukseskan peringatan puncak Harkopnas di Kota Padang, kota kelahiran Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Ini juga pertanda
bahwa Pak Mahyadi Gubernur juga tegak lurus pada konstitusi, taat asas pada hukum. Negeri ini demokrasinya harus berdasar pada hukum, bukan berdasar pada politik. Maka Dekopin yang legal tidak akan pernah terpengaruh dengan politisasi dari siapapun. Karena beliau adalah pemimpin taat asas, maka sangat pantas menjadi gubernur, dan berikutnya juga sangat pantas terpilih kembali menjadi gubernur. Terima kasih juga kepada seluruh gerakan Kooperatif Indonesia, penerima penghargaan tertinggi. Ada 3 figur yang mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu pertama almarhum Bapak Adi Sasono. Beliaulah yang pertama kali meluruskan sejarah perjuangan Dekopin berdasarkan daripada hasil Kongres 12 Juli 47. Di zaman Orde Baru, Hari Koperasi dilaksanakan oleh pemerintah. Setelah Pak Adi Sasono jadi Menteri Koperasi, maka Hari Koperasi dilakukan oleh Gerakan Koperasi sendiri dengan penanggung jawabnya adalah Dewan Koperasi Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Menteri Koperasi Syarif Hasan. 5 tahun terjadi dualisme Dekopin. Tapi dualisme ketika itu adalah punya dasar yang kuat. Tidak seperti sekarang, abal-abal dan ilegal. Ketika itu terjadi dualisme antara Adi Sasono dengan Sri Edi Suarsono. Diselesaikan dengan secara baik oleh Bapak Syarif Hasan. Dan sepanjang sejarah Dekopin, itulah hubungan kemesraan diwujudkan dalam mitra strategis antara Dekopin dengan Kementerian Koperasi sepanjang kepemimpinan Bapak Syarif Hasan. Yang ketiga adalah Bapak Mahyadi Gubernur Sumatera Barat. Komitmen beliau di dalam membangun koperasi di Sumatera Barat, khususnya pengembangan koperasi syariah, sangat baik dan luar biasa. Fakta yang sangat menarik, Pak Mahyadi adalah berangkat dari rakyat biasa. Masa kecil hingga remaja, SMP dan SMA, pernah jual ikan, jual kue, kayu, becak, dan jual koran. Berarti bisa diyakini bahwa beliau akan berusaha mencari sistem dan cara terbaik untuk mensejahterakan rakyat Sumatera Barat. Karena itulah beliau didorong untuk memilih sistem koperasi. Itulah figur Bapak Gubernur Sumatera Barat yang insya Allah akan diberikan juga penghargaan tertinggi oleh Dewan Koperasi Indonesia. Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Gubernur, hadirin yang amat saya hormati. Ketidakhadiran Menteri Koperasi dalam setiap acara gerakan koperasi selama 3,5 tahun, kami insan Koperasi Indonesia tidak pernah peduli. Alasannya rasional, objektif, konstitusional, yaitu insan Koperasi Indonesia di bawah kepemimpinan Nurdin Halid mengamalkan, mengimplementasikan, melaksanakan ajaran Bung Hatta dan ajaran Bung Karno. Sahabatku Pak Ahmad Sawadi, Bapak Deputi Koperasi, ini pesan saya kepada Bapak. Bapak pasti memikirkan koperasi siang dan malam. Bagaimana mewujudkan mimpi cita Bung Hatta. Apa yang merupakan ajaran Bung Hatta tidak lain adalah cita, nilai, dan prinsip koperasi. Cita apa yang dihendak diperjuangkan Bung Hatta yang kita harus riskan? Tidak lain adalah menjadikan koperasi sebagai soko huru perekonomian nasional. Nilai apa yang diminta oleh Bung Hatta untuk kita perjuangkan? Adalah kegotong royongan. Prinsip apa yang diamanatkan Bung Hatta? Adalah kekeluargaan. Kegotong royongan
menghadirkan kebersamaan. Kebersamaan menghadirkan kekeluargaan. Kenapa Pak Ahmad Sabadi, kementerian memelihara perseteruan, perbedaan sesama orang koperasi? Nilai kegotong royongnya jauh, nilai kebersamaannya jauh, apalagi kekeluarganya. Tidak mungkin Bapak bisa mewujudkan cita-cita Bung Hatta. Tidak mungkin Bapak bisa mewujudkan koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional. Ini titipan untuk Pak Ahmad Sabadi sebagai otokritik. Kami harus bermitra dengan Bapak dalam membesarkan, membangun koperasi Indonesia. Jangan pelihara masalah, selesaikan masalah. Ketika duduk bersama pasti ada solusi. Betul tidak? Itu Pak Sabadi suara rakyat. Sama dengan suara Golkar. Suara rakyat, suara Golkar. Ini bukan kampanye, menyamakan saja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan mimpi Bung Hatta dan mimpi kita semua, mohon maaf Bapak Menteri Perindustrian, pandangan kami saat ini rancang bangun ekonomi kita dan rancang bangun demokrasi kita sudah mulai sedikit tidak lurus dengan konstitusi kita. Demokrasi kita tidak lagi berlandaskan pada demokrasi Pancasila. Ekonomi kita tidak lagi berlandaskan kepada ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong. Kita sudah diwarnai dengan kapitalisme dengan liberal. Ini kami menggagas. Puncak nanti acara Harkopnas ke-76 tidak lain adalah kita akan menyelenggarakan seminar nasional yang akan menghadirkan 4 pihak, yaitu akademisi, pengusaha swasta, BUMN, dan koperasi. Kita akan dudukkan bersama, kita undang siapapun calon presiden menjadi narasumber untuk membedah 2 substansi daripada konstitusi kita, yaitu demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila. Itulah kemudian saya telah melahirkan sebuah buku di tahun 2019, yaitu Koperasi sebagai Pilar Negara, yang menekankan pada satu hal: sistem koperasi memberi ruang selebar-lebarnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Mari membangun bangsa ini secara bersama-sama oleh seluruh rakyat. Jangan biarkan kaum petani saja yang beri karpet merah, tetapi rakyat banyak harus kita beri ruang untuk menjadi tuan di rumahnya sendiri, bukan tamu di rumahnya sendiri. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan buku ini kepada Bapak Mahyaldi, Gubernur, karena saya yakin insya Allah beliau akan bisa memulai dari Sumatera Barat ini untuk menjadikan koperasi sebagai pilar negara. Peringatan Hari Koperasi saat ini meski tidak semeriah Harkopnas di masa lalu, namun perayaan Harkopnas 2003 di Sumatera Barat ini memiliki makna istimewa, sebab di sini lahir dan besar proklamator Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta di Provinsi Sumatera Barat. Belasan pahlawan nasional dan sebagian pendiri NKRI berasal dari Ranah Minang, yaitu Bapak Bung Hatta, Abdul Muiz, Rasuna Said, Tuanku Imam Bonjol, Muhammad Yamin, Agus Salim, Buya Hamka, Muhammad Nasir, dan Sultan Syartil adalah nama-nama besar yang melegenda di bumi Nusantara. Bapak Gubernur, Bapak Menteri, dan hadirin sekalian, saya yang mewakili Gerakan Koperasi ingin menitip sebuah pesan untuk Bapak. Semoga perayaan Koperasi Nasional 2003 di Padang ini menjadi tonggak sejarah penting bagi provinsi ini dan bagi Indonesia. Konkretnya adalah perkuat koperasi-koperasi untuk mengukuhkan Sumatera Barat sebagai provinsi koperasi syariat, sekaligus menjadi role model penerapan visi koperasi pilar negara
seperti harapan Bapak ketika Dekopin menetapkan sebagai tuan rumah. Mari kita sama-sama membuat Bung Hatta tersenyum. Terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya, khususnya kepada penerima penghargaan. Terima kasih atas dedikasi, komitmen, tanggung jawab yang telah dilakukan selama ini untuk membangun koperasi di daerahnya masing-masing. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Mahyildi Ansyarullah, yang saya hormati Bapak Nurdin Halid, serta yang saya banggakan para penggiat, pembina, dan penggerak koperasi yang hadir pada hari ini. Dalam momen yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-76 kepada seluruh insan koperasi yang ada di tanah air. Bapak Ibu yang berbahagia, koperasi saat ini telah menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui hilirisasi sumber daya alam, terutama hilirisasi sumber daya mineral, pertanian, perkebunan, termasuk sektor lain, dengan memanfaatkan keunggulan daerah masing-masing. Koperasi sektorial harus menjadi pemain utama agar manfaat nilai tambah yang dihasilkan dapat sebesar-besarnya terdistribusi kembali ke anggota dan masyarakat di wilayah tersebut. Keikutsertaan koperasi dalam program hilirisasi nasional juga dapat mentransformasikan lapangan kerja dari informal menjadi formal, dari yang tidak berkualitas menjadi berkualitas. Karena seperti kita ketahui, sekitar 97% lapangan kerja kita di sektor informal. Untuk itu, setiap wilayah harus mampu mengenali potensi masing-masing yang dimiliki. Untuk kita hilirisasi melalui koperasi, hingga kemudian koperasi sektorial menjadi pemain utama di dalam perekonomian nasional. Beberapa piloting sedang kita lakukan. Saat ini kami tengah mengembangkan misalnya hilirisasi sawit oleh para petani sawit. Para petani tidak hanya menjual TBS-nya, tapi bisa mengolahnya menjadi produk jadi, yaitu minyak makan merah. Hilirisasi atau industrialisasi selain sawit juga kita membangun rumah-rumah produksi bersama yang dikelola koperasi untuk mengolah rempah-rempah menjadi bumbu, minyak atsiri, kelapa, dan lain sebagainya. Menjadi produk-produk setengah jadi atau produk jadi. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, saat ini pemerintah sedang fokus mengembangkan ekosistem kelembagaan koperasi. Salah satu upaya yang sedang ditempuh pemerintah adalah merevisi Undang-Undang Perkoperasian untuk menjawab tantangan secara global. Melalui pembaharuan dalam RUU tersebut, diharapkan dapat tercipta ekosistem kelembagaan koperasi yang lebih adaptif dan lebih tangguh. Berbagai isu strategis telah dimuat di dalam RUU ini, mulai dari ketentuan modal koperasi, lapangan usaha koperasi yang adil dan terbuka, adopsi teknologi digital dalam tata kelola dan usaha, afirmasi kepada koperasi sektorial, penjaminan simpanan, hingga pengawasan dan pengaturan sanksi pidana untuk meningkatkan perlindungan kepada koperasi dan anggotanya. Demikian, saya mengajak seluruh insan koperasi di tanah air untuk saling bergandengan tangan, meningkatkan peran koperasi menjadi organisasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dirgahayu Koperasi Indonesia, bangga berkoperasi, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita abadikan, kita hitung 3, 2, 1.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu para penerima. Kami silahkan kembali ke tempat. Kita akan lanjutkan dengan Kategori penggerak koperasi Madya. Kepada Bapak Ibu yang tersebut namanya kami mohon mengambil tempat. Haji Zul Elfian SH MSI, Wali Kota Solo. Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Yudi Susharyanto SH, Ketua Umum Inkopol. Kolonel Angkatan Darat Purnawirawan Joko Martopo SH, Ketua Umum Inkopabri Masa Bakti 2018-2023. Insinyur Haji Hendi Siswanto ST IPU, Bupati Jember. Haji Beni Utama SHMM, Bupati Pasaman. Haji Safarudin SH, Datuk Bandaro Rajo, Bupati 50 Kota. Dr. Haji Tri Adianto Cahyono SEMM, PLT Wali Kota Bekasi. Eka Putra SEMM, Bupati Tanah Datar. Haji Fadli Amran BBA, Datuk Panduko Malano, Wali Kota Padang Panjang. Haji Muhammad Basli Ali, Bupati Kepulauan Selayar. Beni Dwipa Yuswir SSTP MSI, Bupati Sijunjung. Haji Kairunas SIP MSI, Bupati Solok Selatan. Abdul Majid SHI, Ketua Koperasi Syariah BMT UGT Sidogiri. Haji Andi Syafril Khaidir Syam SIP MH, Bupati Maros. Suhatribur SEMM Datuk Putiah, Bupati Padang Pariaman. Sultan Rizka Tuanku Kerajaan SE, Bupati Darmasraya. Azhari SAGMS, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Aceh. Dr. Haji Ahmed Zaki Iskandar Bibas SEMSI, Bupati Tangerang. Mohtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba. Hajah Munjidah Wahab, Bupati Jombang. Dr. Walid SPD MSI, Ketua Dekopin Wilayah Jawa Tengah. Dr. Martin Ataha SEMIC Dev, Wali Kota Gorontalo. Haji Heldi Agustian SESH MH, Wali Kota Cilegon. Henry Septa Bibas SCC MIB, Wali Kota Padang. Dr. Andes Haji Dudung Direja MSI atau yang mewakili Ketua Dekopinda Kota Tangerang Selatan. Eri Cahyadi STMT, Wali Kota Surabaya. Dr. Haji Amran Mahmud Esos MSI, Bupati Wajo. Dr. Hadi Zainal Abidin SPD MM MHP, Wali Kota Probolinggo. Haji Andi Patarai Amir SE, Ketua DPRD Kabupaten Maros. Dan Dr. Andromeda Komariah MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Mohon berkenan kiranya Bapak Menteri untuk memberikan penghargaan. Kami silakan. Kita persilahkan bersiap-siap untuk kategori selanjutnya, yaitu betul. kategori penggerak koperasi Pratama. Baik. Bersiap-siap bagi nama yang disebutkan untuk dapat mengambil tempat di samping panggung kiri, sayap kiri kita ini. Baik, kita panggilkan, bersiap-siap bagi nama yang dipanggil untuk menuju jenjang sayap kiri panggung ini. Pertama,